Godaannya itu gue di dalam itu sholat itu gue ditongkrongin sama pocong, Diliatin. gue ditongkrongin sama kuntilanak, sampai gue tahiyat aja itu muka gondoruo itu di depan muka gue. Emang apa sih sejarahnya asal usulnya kok satu petak kontrakan di antara beberapa itu berjerat, satu itu tuh serem banget jadi angker tuh kenapa? Dari sekian banyak malam, ini tuh yang buat gue tuh, buat diri gue sendiri tuh ngena ibaratnya. Seingat gue, itu yang 10 anak ini nih, yang pada main ini, yang anak-anak SMP ini pada main, itu teman-teman si Orbit ini main. Mereka kan biasa tuh pengen ngebuktiin lagi, ibaratnya kayak gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin guenya lagi emosi atau gimana gitu. Begitu mereka ditampilin sama si setan itu, mereka berisik semua. Itu tuh bener kayak ibaratnya ke gua pribadi, mereka ngeganggu gua gitu ya. Suara mereka tuh ngeganggu gua, ibaratnya yang mereka teriak-teriak, mereka yang pada istighfar itu, istighfar. Mereka kayak gua ngerasa terusik gitu kan. Akhirnya apa sih yang mereka lihat gitu kan? Apa sih yang mereka lihat? Begitu gua tuh posisinya ada di kasur ya, lagi duduk megang gitar. Kamar depan. Mereka tuh ada di depan pintu. Ya, teman-teman si Orbit ini ada di depan pintu. Nah, gue tuh ngerasa terusik, apa sih sebenarnya yang mereka lihat tuh, apa sih yang lu lihat gitu kan. Begitu gue balik badan, gue samperin ke kamar, ternyata ada pocong dari pintu itu. Kan pintunya emang gak ada pintunya ya, cuma ada hordeng doang. Jadi si pocong itu tuh posisinya keluar itu ibaratnya udah lebih dari setengah badan, tapi nggak jatuh. Dia posisinya miring loh. Dari pintu itu dia miring. Karena bukan begini gitu, bukan begitu, tapi begini. Oh, ini pintu. Dia keluar begini miring. Oh my God. Dan itu si pocongnya itu keluar itu udah lebih dari setengah badan. Logika kita, kalau udah setengah badan gitu kan otomatis udah jatuh dong ya. Maksudnya kalau dia nggak pegangan gitu. Iya. Ini ibaratnya si pocong tangannya begini, dia keluar setengah badan. Kalau misalkan orang, otomatis jatuh dong. Ada gravitasi Iya, ya? gravitasi dong. Karena udah lebih dari setengah badan. Udah ibaratnya udah sampai pinggang lah. Jatuh dong harusnya gitu kan. Ternyata enggak gitu kan. Dan dia tuh, pocong itu tuh nyamperin. Jadi si pocong itu dari setengah badan itu, dia dari pintu itu dia nyamperin begini. Dan tadinya tuh gua mau gue timpa ibaratnya mau gue pukul dia pakai gitar gue gitu kan. Ternyata pocong kan. Gue sempat bilang gini, sini maju lu, gue bagel lu gitu kan. Sini lu maju lu, gue bagel. Dan si pocong itu yang bikin gue takut itu, gue tuh bener-bener posisinya deket, cuman ibaratnya 1 meter dari si pocong itu. Sedekat ini ya? Iya, deket banget, kayak segini aja, kayak segini. Itu bener-bener, ya Allah, gue bilang itu gue bener-bener ngelihat. Maksudnya si rupa pocong itu seperti itu. Ternyata kayak gimana? Ternyata si pocong itu maksudnya matanya itu yang satu udah meleleh. Matanya satu udah meleleh, udah sampai di pipi lah ibaratnya. Itu gue jelas banget ngeliat itu matanya itu udah sampai di pipi. Terus si posisi dagingnya itu udah mulai kering, tapi agak kebuka merah-merah gitu. Nah, si bibir itu udah nggak ada. Hidung udah nggak ada. Hidung ada, cuman samar gue ngeliatnya ya. Hidung itu kayak meleleh, terus tuh udah mulai kelihatan kerangka. Terus si bibir udah nggak ada nih. Udah. Nah, matanya yang satu tuh utuh, tapi udah nggak ada kelopaknya. Jadi tinggal mata aja, tinggal bola mata aja. Serem banget bola mata. Terus si bibir udah nggak ada, bibirnya itu udah nggak ada. Bibir itu udah nggak ada, udah kering, udah jadi kayak setengah tengkorak gitu. Itu semua tuh udah jidatnya udah pada kebuka. Itu. Dan dia tuh begitu mau gue pukul itu dia ngeludah. Dia ngeludah itu. Dia benar-benar ngeludah itu maksudnya. Dia ngeluarin kayak apa gitu dari mulutnya ya. Tapi rapet, mulutnya itu rapet. Tapi dia ngeludah.
Gue nggak tahu yang keluar itu cairan apa, gue nggak ngerti dah gitu. Kena nggak kakak? Nggak kena, untungnya gue nggak kena karena begitu gue mau bagel dia nyamperin, yang ada di pikiran gue tuh tos-tosan ya, ibaratnya lu udah gue pukul sekalian gitu ya. Cuman karena ini gitar punya gue dan ini gitar cuma satu-satunya, akhirnya nggak jadi gue bagel. Dan begitu nggak jadi gue pukul, nggak jadi, gue mundur dong. Gue mundur, ternyata si pocong itu tuh mundur juga. Dia masuk lagi ke kamar dengan posisi yang sama, miring. Tapi nggak jatuh gitu. Setan itu nggak ada gravitasinya apa ya, gimana? Gue gak tau udah konsepnya dia kayak kan? Gimana gitu. Tapi itu pengalaman gue pribadi yang bener-bener bikin gue tuh, itu yang paling berkesan sih buat gue. Paling horor bagi kakak. Paling horor buat gue itu karena gue ngalaminnya, gue sedekat itu gitu. Gue sedekat itu dan apa gimana ya gue ngungkapinnya ya. Gue bener-bener ngerasa campur aduk, kayak takut, tegang gitu kan. Antara takut, gue berani, tapi gue nggak mau sampai dia ngelakuin hal yang aneh ke gue juga gitu. Itu yang menurut gue tuh paling jelas gue lihat, itu bener-bener paling jelas. Iya, sampai sedetail itu loh kakak lihat rupanya. Iya, karena deket ya. Iya. Karena itu jarak 1 meter gitu kan. Itu bener-bener gue yang ngerasa astaga itu, sampai gue tuh kaki gue tuh kayak gimana ya, kayak nggak ada tenaga gitu, lemes. Begitu ngeliat kayak gitu tuh gue lemes. Gue cuma bisa senderan di kasur, senderan ke tembok. Lu mau berisik mau ngapain bodo amat dah, ibaratnya yang 10 orang itu tuh yang tadinya gue kesel gitu sampai gue nggak peduli. Begitu ngeliat itu pocong itu sampai gue bener-bener udah terserah lu dah, lu mau berisik mau ngapain deh bodo amat deh gitu deh. Gue saking gue takutnya, saking gue shocknya gitu, shock. Sampai gue nggak peduliin mereka lu mau ngapain gitu. Berarti yang dilihat anak-anak sampai berisik itu juga sosok yang tadi. Sosok itu, pantesan sosok pocong mereka itu. Kayak risuh ya. Iya, karena mungkin itu kayak yang bikin mereka rusuh tuh sampai nampilin sebegitunya gitu. Iya, rupanya kan udah hancur. Iya, udah hancur sih. Itu bener-bener ngelihatnya, itu gue bener-bener nyata sih ngelihatnya. Maksudnya iya, ya Allah, itu mata udah meleleh sampai ke pipi. Si pipinya udah setengah, dagingnya itu udah bener-bener udah aku kering, denger aja lemes gitu. Aku kayak lututku tuh kayak lemes gitu loh dengernya, ngebayangin ini gue serius loh, bener-bener gue nggak ngebohong sama sekali, nggak gue bikin nih ceritanya ini bener-bener serius. Itu yang menurut gue paling gue bikin gimana ya, shock sih, bener-bener shock gitu. Itu yang bener-bener aduh kacau dah ini mah, gue bilang gitu kan. Gue ngalamin sedekat ini gitu kan. Itu setelah beberapa lama tuh kakak di kontrakan? Itu kalau diingat-ingat 1 bulanan lebih dah itu. Udah 1 bulanan lebih. Karena gini sih, maksudnya gue kan nongkrong nggak ibaratnya. Emang sih maksudnya gue nongkrong tuh dalam seminggu itu kadang-kadang 4 hari di situ gitu kan nongkrong. Ntar kadang-kadang 3 hari gue nggak nongkrong, kadang 5 hari di situ full, tapi ntar dan nggak nongkrong lagi di situ gitu. Karena gue nongkrong juga tuh emang di tempat yang berbeda, karena nggak cuma di situ doang. Ada gitu. tempat tongkrongan lain. Ada tempat tongkrongan lain juga gitu. Sampai di hari-hari berikutnya itu yang gue inget itu ini yang 10 anak ini udah mental nih. Udah nggak datang lagi ya? Iya, udah mental. Terus datang si Ali itu udah mental juga. Datang lagi nih temennya si Firman. Ya pokoknya mau nongkrong, niat ngopi lah di situ kan. Niat ngopi di situ. Emang temennya si Kamil juga sih, dia kenal juga sama si Kamil. Udah gitu, ya dia nggak tahu kali ya. Dia juga nggak tahu, kayaknya baru pertama kali bertamu di situ kan. Nggak pernah dengar juga. Nggak pernah dengar kayak ceritanya tuh. Mungkin si Firman juga nggak cerita kali ke dia. Akhirnya sampai di tempat kontrakan itu, gue ada tuh di situ. Cuman karena gue nggak terlalu kenal kan sama anaknya, nggak kenal lah gitu, emang gue nggak terlalu kenal. Dia mau kencing ceritanya, dia mau buang air kecil. Dia nyamperin ke ke dapur, ke kamar mandi ya kan. Emang posisinya kan si lampu itu emang udah mati kan kalau malam. Iya, udah otomatis ya. Udah otomatis mati ya kan.
waktu dia lagi kencing itu dia yang bilang sih, katanya dia dipeluk sama pocong. Emang sih gue sempet denger gini, maksudnya begitu dia kencing pokoknya ada suara bruk gitu, kayak suara ribut gitu. Iya, suara ribut gitu dari belakang, terus dia datang tuh mukanya pucet. Mukanya udah pucet, udah gitu langsung ngajakin si Firman, "Fir, ke rumah lu aja yuk," gitu. Ternyata dia itu di situ dipeluk sama pocong. Bunyi gelebuk-gelebuk itu apa? Ya mungkin dia ketakutan dia gitu. kayak Dia ketakutan lah gitu kan. Heboh dah ya mungkin di belakang gitu kan. Akhirnya begitu dia keluar ya kan dari kamar mandi, datang ke depan, mukanya udah pucet. Ya habis dipeluk pocong. Iya, mukanya udah pucet. Mana lagi kencing lagi. Dia udah langsung, "Fir, udah ya ke tempat lu aja yuk. Kita di tempat lu aja dah ngopinya." Akhirnya langsung ke sana dia cabut. Gue masih stay di situ. Cuman ya kalau gue di situ nggak terlalu rame, paling yang hadir tuh kayak cuman sambit-sambitan gitu. Tapi kalau misalkan nggak rame-rame banget mah dia juga nggak terlalu ngeksis sih. Oh berarti dia semakin ramai orang Dia semakin kayak, eksis. Iya, dia kayak semakin pengen tenar gitu. Kalau sedikit justru biasa aja ya, cuma suara sambitan doang. Gue juga ada nih, maksudnya ada di satu malam. Gue sih nggak tahu pasti di malam berapa ya, maksudnya gue nongkrong di situ. Cuman ada teman gue ini ya, si Anjar. Jadi siangnya itu kakaknya si Orbit ini ngasih pakaian yang udah nggak kepake. Nggak tahu sih pakaiannya dari mana. Pokoknya dia ngasih pakaian itu banyak. Dan itu kalau nggak salah di plastik polybag gitu. Plastik polybag yang gede. Pakaian itu ditaruh. Nah, si Anjar ini tiba-tiba dia pengen main lah. Dia dengar cerita tentang kontrakan ini nih, gitu kan. Emang dia juga sebenarnya orang situ. Orang Akamsi lah, anak kampung situ. Nah, dia tiba-tiba dengar cerita terus nyamperin kan. Ah, bener nggak sih ini kontrakan begini kan gitu kan. Apa ya dengan cerita apa yang dia denger gitu. Ya udah kalau emang lu mau tahu, lu nongkrong aja di sini, gue bilang gitu kan. Lu nongkrong aja di mari kalau emang lu pengen tahu gitu kan. Akhirnya dia nongkrong di malam di situ. Nongkrong. Mungkin agak nantangin lah ibaratnya dengan kata-kata yang lumayan agak nantangin gitu. Nggak lama kemudian itu kayak dia nyium bau rumah sakit. Awalnya dia juga sempet nyium. Gue juga nyium sih. Cuman gue biasa aja lah. Tapi gitu. Tapi itu di malam berbeda dengan si Firman sholat? Beda, itu berbeda malam. Dia sempet nyium gitu. Ih, kok bau alkohol ya? Bau rumah sakit ya, dia bilang gitu ya. Ya emang beginilah, kalau malam lu udah kagak aneh gue mah gitu kan. Akhirnya dia sempet baca apa tuh, ada air di teko sama dia dituang, sudah dibaca sama dia siramlah ke kamar. Ceritanya nih, disiramlah sama dia ke kamar, lewat kamar depan, lewat atas. Nggak lama kemudian disiram balik dia disiram balik. Nggak tahu yang nyiramnya siapa, pokoknya yang di dalam kamar mungkin ngerasa terganggu ya, ngerasa terusik. Akhirnya disiram balik dia, dan yang kena cuma dia doang. Seketika itu juga dia pulang. Dan besoknya cerita, anjrit, gue disiram itu bau banget. Dia bilang gitu. Gue langsung balik nyampok. Aroma airnya tuh bau busuk dong berarti. Iya mungkin. Karena dia bilang bau banget sampai nyampok. Kalau gue sih nggak nyium gitu. Pokoknya begitu dia disiram, wah nggak beres nih, gue balik ah. Kalian nggak ada yang nyium ya? Gue nggak nyium. Kalau gue sih nggak nyium. Pokoknya yang ibaratnya bukannya gimana ya? Gue cuma ketawa doang, menggelitik dalam hati gitu kan. Nah kan akhirnya lu percaya kan kalau di sini lumayan rada-rada spooky gitu kan. Dalam hati gue ngomong gitu kan, percaya kan kata gue, lu kayak gini lu disambit balik kan kata gue. Akhirnya dia pulang ke rumah langsung nyampo. Besokannya dia cerita, gue disiram kemarin bau banget, sampo sampai habis 2, dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Ya udah kan gue cuman ketawa aja gitu, dalam hati ketawa aja.
Tapi gue juga sempet sih tidur. Maksudnya di situ gue nggak tahu dah itu hari keberapa, entah itu di minggu kedua atau keberapa. Gue pernah tidur. Jadi gue tuh tidurnya itu nggak pulas ya. Maksudnya sengaja tidur ayam aja gitu, tidur ayam. Itu gue bertahan cuman sampai, seingat gue tuh cuman sampai jam 3 malam. Gue di sana maksain untuk tidur, tapi nggak bisa. Nah begitu gue lihat itu, yang gue lihat itu di atas selendang terbang. Selendang warna apa Kak? Kalau warna sih kayaknya gelap sih, karena kan lampu mati, ya kan, lampu depan, lampu belakang mati. Itu selendang itu tuh terbang-terbangan itu, iya, terbang karena kan atas kan nggak ada plafonnya ya. Itu terbang dari ya kamar depan ke dalam ke belakang kamar gitu lagi ya, terus bolak-balik. Panjang selendangnya. Kayak selendang sutra aja gimana sih? Tapi lu ya itu selendangnya kayak ngambang aja. Dia terbang-terbangan selendangnya gitu. Gua ngelihat jelas. Tapi selendang itu apakah memang ada nyata di dunia nyata, di rumah itu ada selendang? Nggak ada, di rumah itu nggak ada selendang. Oh. Di rumah itu nggak ada selendang. Aduh, aku merinding. Selendang gaib ya? Iya gaib sih itu. Kali aja jelas. Itu kan selendang di rumah, padahal nggak ada selendang. Nggak ada selendang sama sekali. Itu selendang terbang-terbangan. Lama sih kalau itu. Yang mungkin teman-teman gue yang lain itu, gue lupa sih siapa pastinya yang tidur di situ bareng sama gue. Tapi yang jelas mereka pulas, gue enggak. Dan gue ngelihat itu bener-bener jelas selendang terbang-terbangan. Itu sampai jam 3 malam gue ngerasa nggak kuat gitu ya, karena gue pengen tidur satu, gue ngerasa keganggunya juga nggak kuat. Males gue nih, ibaratnya gue udah ngantuk banget nih, pengen banget tidur. Akhirnya gue cabut balik jam 3. Jarak kontrakan kakak ke rumah jauh nggak? Nggak terlalu jauh sih, 5 menit nyampe. Oh ya, syukurnya ya. Nggak terlalu lama jauh. Di jalan. Nggak lama di jalan sih. Cuman jalanannya emang sepi sih. Iya, apalagi jam 3 malam. Jam 3. Kecuali kalau jam 4 tuh udah mulai banyak orang yang ke pasar. Karena emang rumah gue, maksudnya daerah gue itu nggak jauh dari pasar. Pasar tradisional itu nggak jauh. Jadi kan kalau udah subuh itu banyak orang yang pada ke pasar. Udah banyak aktivitas ya, Mas. Kayak gitu sih yang gue alamin sih. Yang benar-benar epic itu yang tadi ku ceritain tadi. Iya, itu bener-bener sih Kak. Dari yang si terkonfirmasi cerita Kak Fadli gitu kan, kakak yang tangkep dia sebelum tinggi semakin melayang. Iyalah, kalau itu gue mau ngomong apa ntar sama keluarganya, nih anak gue kemana gitu kan. Diculik gitu. Diculik makhluk gaib ke dimensi Digimon. Iya, udah masuk ke sono dimensi Digimon, pusing ntar ujung-ujungnya mak bapaknya nepok-nepok tampah lagi, iya kan? Nyariin, teriak-teriak di panci, kan bingung gitu. Terus juga sampai orang-orang luar, sampai kampung sebelah juga datang. Iya, ya, itu teman-temannya si Orbit emang dari kampung sebelah sih. Waktu yang hantu-hantunya Showtime sama anak-anak 15 orang di kasur, dia kan kata kakak nyambit kan? Iya, dia mecut kayak gitu kan? Mecut rambutnya. Itu kena anak-anak? Kena. Kata mereka emang berasa? Berasa bener-bener. Ada bekasnya nggak? Kalau bekas sih, maksudnya ibaratnya kayak, kan banyak orang yang bilang ya paha biru dijilat setan gitu ya. Ini sih enggak. Maksudnya kalau merasa dipecut mah berasa, tapi enggak memar, enggak. Cuman kerasa gitu kalau itu tuh beneran rasa rambut yang dipecut gitu. Kayaknya tuh kena di kepala, di bahu gitu ya, karena mereka berdiri tuh atau dudukan gitu. Iya, kalau si setan yang ngepungnya itu ya berdiri. Kalau anak-anaknya? Kalau anak-anaknya mah pada berjubel. pada gimana sih, pada saling ketakutan, pengen tindih-tindihan gitu. Oh, udah kayak mereka tuh kayak nyari tempat aman gitu, kayak lu ngoreng gali-gali tanah gitu, gali-gali tanah. Mereka pokoknya yang paling atas pasti kena. Beruntungnya gue tuh paling pojok deket tembok, udah nggak bakalan ini. Cuman gue ngelihat sekelilingnya gitu. Mereka teman-teman pada ngumpul di sini tuh gue ngelihat, dan setan-setan yang pada ngepungnya juga gue ngelihat. Aku ngebayangin pasti kakak tuh kayak di pojok kayak gini, terus anak-anak pada gerumul di sini dan ngeliatin pocong di belakangnya gitu ya. Iya. Itu gue ngeliatin. Cuman kan jaraknya itu kan ibaratnya gue ada di pojok, ya kan, di kasur kan otomatis kan jaraknya semeter.
ya lebar kasarnya lebar 1,5 meter, panjang 2 meteran lah ya. Panjang otomatis kan jauh ya karena si setan yang 5 itu kan ada di ngelilingin kita nih. Nah posisi gue kan ada di pojok, otomatis jauh. Dan gue nggak terlalu yang gimana gitu, maksudnya selama masih berjarak iya, itu nggak gue sedekat si pocong itu. Gue nggak sepucet kejadian si pocong itu. Kalau yang ini berarti masih biasa lah gitu maksudnya. Biarin aja lah lu mau kayak gimana gitu kan. Kejadian 1 menit itu udah si setan itu masuk lagi tertib, anak-anak udah langsung pada keluar cuman ibaratnya menceritakan yang udah terjadi itu di luar gitu. Chaos. Menceritakan hal yang udah terjadi itu di luar. Mereka tuh udah pada keringetan ya kan, udah pada bilang gila ya. Kayak gitu-gitu aja paling ceritain. Gila sih, emang bener gila guys. Ini bener-bener gitu loh. Ngebayanginnya, pasti kalian kebayang kan gimana ceritanya. Gimana, bener kan kata aku, ini adalah rumah kontrakan terserem. Karena setannya tuh nggak cuman penampakan doang, nggak cuman ngelihat atau cuman sekelebet, bukan kayak gitu. Ini bener-bener kayak, tada, we are here. Iya. Mereka tuh kayak bener-bener menyatakan diri, nih gue ada nih gitu. Dan di situ juga gue kadang suka bingung apa nanya sama diri sendiri gitu ya. Sebenarnya yang ngeganggu tuh gue apa lu gitu sama setannya gitu kan. Lu yang ngeganggu gue apa, gue yang ngeganggu lu nih gitu. Karena kan mereka tuh nggak nunjukin eksistensi gitu kan, ibaratnya kan karena mereka ngerasa terganggu dong ya kan. Ya, tapi kan satu sisi gue di situ tuh emang niat pure mau cuman nongkrong doang, base camp teman-teman gitu. Gue tuh berpikiran kayak lu yang ngeganggu gue apa, gue yang ngeganggu lu nih gitu. Gue mikir tuh cepet kayak gitu dah, karena mereka tuh tiap hari kayak seolah-olah adu tongkrongan gitu. Iya bener, ini tepat banget sih istilahnya adu tongkrongan. Iya, kayak ngadu tongkrongan lu ya kan, mana yang paling rame, lu apa gue gitu kan. Yang paling kuat siapa nih, lu apa gue yang stay di sini gitu. Ya Allah. Dan kayak punya titik base camp ya, kalau kakak sama teman-teman versi manusianya tuh di kamar depan ya. Iya, kamar depan. Kalau nah, mereka versi goibnya itu dari kamar tengah sama kamar mandi. Itu bener-bener areanya sendiri gitu loh. Kayak lu di situ lu harus kuat-kuat lah, lu sampai pagi nih ya kan. Siapa nih yang kuat nih ya kan? Goib apa manusia gitu. Dua kubu nih. Mereka tuh iya kayak gitu. Cuman gue rame 15 orang, dia cuma 5 nih ibaratnya. Karena yang gue tahu tuh dia ada 5 gitu. Di gue 15 orang, dia cuma 5 nih. Siapa yang paling kuat nih? 5 lawan 15 gitu. Ya Allah. Ternyata yang 15 dong yang mental. Iya, mereka mental semua. Karena gue nyari aman lah gitu, nyari aman. Pokoknya kalau misalkan cuman sekadar nimpuk-nimpuk gitu, terus pokoknya ibaratnya jauh-jauh gitu ya, udah mulai jauh. Maksudnya posisinya tuh jauh tuh, gue masih bisa tolerir lah. Kalau misalkan si makhluk gaib itu udah mulai nyamperin, itu gue udah mulai ibaratnya gue pribadi pun udah merasa terancam gitu. Ya, benar. Ibaratnya gue nyari aman, udah skip. Malam ini skip, jangan sampai gue sampai mereka datang lagi terus gue dicomot lah kasarnya gitu. Iya, takutnya malah ke dimensi lain. Iya, yang gue takutin kan diculik. Iya, gue diculik gitu kan. Ntar orang tua gue apa kabar nih gimana? Mana nih anak gue? Kan karena di seusia kayak gitu kan masih mikirnya yang labil lah ya. Maksudnya masih nyari yang wah ngegebu-gebu lah. Nah di situ mah gue mulai mikir nih, kalau misalkan lu udah mulai nyamperin, itu udah mulai nggak bener ya, dah. Gue harus bener-bener inap. Terus kan kakak 2 bulanan tuh. Terus si Kamil di sana lumayan lama ya. Apa yang membuat kakak akhirnya berhenti buat nongkrong di sana? Gimana ya? Apa emang kapok sama horornya atau gimana? Kalau dibilang kapok sih enggak ya. Cuman kayak ngerasa males gitu. Iya, bosen, males. Oh, udah gitu. Bosen dengan showtime mereka. Iya kayak udah itu mulu gitu kan, maksudnya tongkrongan gue tuh goib mulu gitu, maksudnya kayak nggak ada hal yang lain gitu selain goib. Gue kadang mikirnya kayak gitu, akhirnya gue nongkrong di tempat lain gitu.
main bareng-bareng sama yang lain, main-main kartu kayak gitu. Oh, akhirnya lama-lama kelamaan kakak nggak datang ke sana lagi. Nah. Kamil pun juga berhenti di sana ya. Iya, Mas Kamil sih di situ ngontrak dia agak lama. Dia sempat juga sih tidur di situ. Gua nyaksiin dia tidur di situ tuh ada sekali, maksudnya gue nyaksiin dia tidur di sana. Bem, lu tidur di mari, tumben lu tidur di mari. Iya. Cuman dia tidur itu sambil meluk pipa besi. Ngapain? Dan dia bilang kalau misalkan itu setan apa namanya Ya Allah. nampilin ke gua, karena yang bikin aneh itu pada saat si setan itu eksis itu dia nggak pernah ada emang. Oh, kecuali yang waktu si Padli itu ya, yang jelangkung. Iya. Akhirnya kan si Kobem itu ada. Dia bilang bukan gua kan yang ngelakuin gitu kan. Dia bilang bukan gua kan yang ngelakuin, percaya kan lu sekarang, bukan gua yang jahil gitu kan. Iya, gua percaya. Nah, kayak udah lama-lama hari tuh gua nyaksiin kalau dia tuh tidur di sana. Karena lucunya gitu, dia ngontrak di situ tapi dia tidur di tempat lain gitu. Iya, Allah kelakuan Dia tidur tuh kadang-kadang di rumah si Encek, kadang di rumah si Kie gitu. Jadi gue kadang-kadang suka bingung. Akhirnya kan pernah gue gap, maksudnya dia tidur malam di sana, benar-benar tidur di sana. Gue nggak tahu dah gitu, maksudnya dia kenapa nggak tidur di rumah si Encek atau di rumah si Kie. Akhirnya dia tidur di sana, cuma dia sambil ngekepin pipa besi. Bener-bener siap sedia ya tidurnya itu kayak udah. Pokoknya kalau misalkan itu jurik datang, bener-bener gue bagel kata dia bilang gitu. Bener-bener gue pukul nih pakai pipa besi nih, biar dia kapok kasar gitu. Tapi aman dia tidur. Tapi dia aman. Dia tidur di situ sendirian aman. Sumpah. Itu syukur banget ya. Iya, dia dibilang ya nyali gede sih dia. Sendirian waktu itu. Sendirian dia di situ. Wow. Gue sih nggak berani. Kalau gue pribadi itu, jangankan gue sendirian ya. Gue SMS ya, zaman dulu kan masih SMS. Gue SMS aja gitu. Lu mau kontrakan Kobem nggak nih? Yuk kita sekui ke sana, misalkan gitu, janjian gitu ke sana. Gue datang ke sana, kontrakan kosong, gue cuma datang berdua, balik lagi gue. Nunggu penuh Nunggu dulu. masa. Nunggu masa dulu. Nunggu masa dulu gue nggak mau ibaratnya mati konyol berdua di situ. Gue lebih baik nih nunggu masa dulu nih, atau nyari masa dulu nih, ada teman lagi kan satu orang atau beberapa orang gitu yang mau nongkrong di sana, baru gue berani nongkrong di sana. Kalau cuma berdua, enggak deh, apalagi gue sendirian di situ. Gila sih. Itu sih pure nyali gue. Bener-bener ya Allah. Oh ya BTW, tiba-tiba kepikiran sama jelangkung. Akhirnya jelangkungnya dikemanain nggak? Kalau jelangkungnya sih, gue nggak tahu ya. Kayaknya masih ada di situ sih, di kontrakan itu. Karena kan begitu gue cabut dari situ, si jelangkung itu ditaruh di lemari gitu. Oh, nggak dikeluarin, nggak dibuang ya? Nggak dibuang kok, tetap ada di situ. Kadang digantungin, tapi kadang digantungin tapi nggak main itu jelangkungnya. Diam aja. Cuman stay aja digantung gitu, tapi nggak ngapa-ngapain. Jelangkungnya bener-bener kayak lidi gitu ya, terus batok kelapa. Dia yang dulu tuh ya, jelangkungnya itu batok kelapa, atasnya kepalanya batok kelapa ya. Terus dikasih rambut. Ya, dikasih rambut, terus yang gua ingat itu dia dipakein baju kayak baju Cina warna merah. Oh, kembang-kembang gitu. Oh ya, tahu baju-baju khas Terus Cina. yang apa yang ini sini kayak yang gini ada kan. yang kancingnya di samping Iya, gitu. kancingnya di samping. Itu dikasih baju itu, seingat gua. Berarti jelangkungnya itu pakai baju, bukan jelangkung yang cuma pakai tongkat gitu doang. Dia tuh pakai baju, dikasih mata, gitu. Oke, benar-benar dibikin kayak boneka aja. Gila. Sama kawan gue tuh benar-benar dibikin pakai berbentuk kayak jadi boneka aja. Cuman bedanya nggak dikasih sarung tangan gitu kecil, nggak ada. Terus kan ini pertanyaan tentang si Kamil sebagai pemilik kontrakan gitu ya. Dia kan jarang di rumah nih, jam tidur, tapi ada waktu dia tidur sendirian. Ada. Ya kan. Dia pernah cerita nggak Kak, apa sih kejadian horor yang dia alami sendirian waktu dia sendirian? Itu dia yang bikin lucunya tuh, kayaknya setan itu respect sama dia deh. Oh. Justru dia tidur di situ pun dia nggak ditongolin sama setan sama sekali.
Tapi kalau misalkan kayak lemparan batu ke kolam itu mah tetap ada. Tetap dengar dia. Tapi dia nggak peduli. Dia sama sekali nggak peduli. Cuman kalau misalkan kayak ditampilin sama si kuntilanak itu nggak pernah dia. Oh. Cuman kejadiannya sekali doang tuh. Waktu ibaratnya ngebuktiin kalau gua tuh bukan gua yang jahil. Oh, yang Aci sama si Fadli rame-rame. Iya, pocong itu. jelangkung ya. Dia pokoknya dibilang bukan gua kan orangnya, ibaratnya gitu. Gua nggak ngejailin lu kan. Karena pada saat kejadian itu tuh kan dia nggak ada ya. Gua selalu berprasangka kampret nih bocah. Gitu. Lu nih yang ngejailin nih, gitu kan. Kurang ajar lu ya, lu yang ngejailin gua nih. Ternyata enggak gitu. Ternyata ibaratnya asumsi gua, pertanyaan gua tentang dia itu dijawab saat dia ada di sana. Tapi saat dia sendiri justru nggak ada cerita horornya. Itu yang bikin gua bingung ya, maksudnya pada saat dia sendiri di sana itu cuman kejadiannya paling cuman Suara-suara. timpukan gitu, timpuk-timpukan ke batu ke kolam, cuman gitu-gitu doang, nggak pernah nampilin eksistensinya. Nggak ada Kayaknya teror seolah-olah ya? si setan itu tahu, oh ini Yang pemilik iya, ini. doi yang ngontrak di mari nih bleh, gitu kan. Jangan Lu diganggu, harus Bleh. respect nih gitu ya. Lu mesti respect nih sama doi gitu ya. Anggap aja doi sejenis gitu. Soalnya tuh kayak setan itu kayak punya pikiran kayak gitu sampai nggak mau ngejailin dia gitu loh. Hebat sih Kamil. Iya, dan sekarang tuh ya alhamdulillahnya sekarang tuh dia jadi bisa ngobatin orang gitu. Emang mungkin niat dia juga ya ke depannya. Nah, kalau si Kamil sekarang sih dia udah jadi lebih ke healing, ngobatin orang. Dia juga bisa kayak semacam narik pusaka kayak gitu bisa. Jadi punya special skill di bidang kegaiban deh jadinya. Iya. Terus kayak dia kayak dapat gimana ya? Dapat respect sama goib gitu. Sampai bisa kayak begitu sekarang. Betul. Iya. Nggak nyangka juga ya waktu dulu ya. Nggak Suatu nyangka hari juga. nanti si Kamil bakal jadi yang sekarang Nggak pernah kepikir gitu. Sekarang tuh justru malah dia yang kayak gitu. Balik lagi ke momen si Firman itu sholat dan baca-baca ngaji. Setelah dia melakukan itu cuma sekali ya Kak? Itu sekali dia. Apakah gangguan di kontrakan itu berkurang atau enggak? Nggak ada efek juga sih. Nggak ada efek juga ya? Nggak ada efek, bener. Justru malah ini ya? Makin ramai kita nongkrong, mereka makin eksis. Oh, berarti tuh nggak ngefek sama Nggak ngefek sama sekali. Ibaratnya gini, gue di ngajin kayak gini terus gue takut gitu. Nggak ada efek gitu, justru lu ngajin gua, nih gua kasih nih, ya kan bau-bau rumah sakit gitu, bumbu-bumbu. Nah, pada saat si Firman itu ngaji, dia nggak ngomong hari H itu malam itu dia nggak ngomong kalau misalkan dia itu sebenarnya pas begitu dia sholat itu dia digoda, ada godaan-godaan di dalam itu. Waktu sholat. Ya cuman pada malam itu dia nggak ngomong sama kita tuh nggak ngomong, dia ngomong itu setelah beberapa minggu kemudian. Kayak gimana Kak kalau godaan? Dia bilang tuh godaannya itu gue di dalam itu sholat itu gue ditongkrongin sama pocong, Diliatin. gue ditongkrongin sama kuntilanak. Dia bilang gitu, serius. Saat dia sholat itu gue ditongkrongin sampai gue tahiyat aja. Itu muka Gondoruo itu di depan muka gue, dia bilang gitu. Berarti Gondoruo ini sosok baru ya, yang nggak munculin di hadapan kakak? Kalau Gondoruo itu ada itu pas begitu si Fadli kesurupan tuh. Oh, di Fadli kesurupan ada Fadli Gondoruo? kesurupan, gue marah-marah, si Gondoruo itu lagi tiduran. Oh, yang tidur itu Gondoruo, yang matanya merah. Iya, yang matanya merah itu. Oh, dia kan emang ada di kamar itu berarti. Iya, Makanya dia kayaknya dia penghuni tetap situ kayaknya. Ibaratnya pentolan situ kayaknya dia. Teritorialnya dia tuh pasti. Daerah teritorialnya dia. Makanya begitu si Firman sholat di sana, beberapa minggu kemudian tuh dia cerita, dia bilang, gue sampai Tongkrongin. sampai ditongkrongin lu, gue sholat itu sampai ditongkrongin sama Gondoruo, sama pocong, dia bilang sama kuntilanak, gue benar-benar ditongkrongin, dia bilang gitu. Cuman gue kuat-kuatin diri gitu karena dia mikirnya kan karena si Firman ini kan kakaknya dari si Kamil ya. Karena gue mikirin keselamatan adik gue, dia bilang gitu kan, supaya si setan ini nggak ngeganggu, kayak gitulah ibaratnya.
Tapi tetap aja si setan Tetep itu aja. nunjukin eksistensinya. Kalau dibilang nggak ngeganggu ke si Kamil, itu benar. Iya, tapi Iya. kalau ke Tapi kalau tamu-tamu yang lain, ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang nongkrong di situ, makin rame kita nongkrong di situ, mereka kayak makin ketantang gitu. Siapa yang mental duluan nih? Lo apa gue gitu. berasa ditantang. Iya, kayak merasa ditantang. Kalau begitu makin rame, dia juga bakal nunjukin eksistensi dia. Karena saking ramainya juga si kontrakan ini kan sampai ke kampung sebelah kan Kak. Iya, Saking ramainya tuh pernah nggak sih kepikiran datengin paranormal kayak dukun gitu atau orang ahli-ahli? Kalau buat dukun itu nggak pernah ya. Maksudnya kita nggak pernah kepikir buat netralin di tempat gitu, ibaratnya gitu kan ya. Karena gue mikir itu di sini titik serunya gitu. Oh ya, karena itu menantangnya tuh Iya, di situ ya. yang menantangnya gitu. Jadi nggak kepikiran buat ngusir. Nggak Ya? ada, karena itu hal yang ibaratnya gue ngerasa brand new ya. Begitu ibaratnya gue nongkrong di mana-mana gitu kan, gue nggak pernah ngalamin yang hal yang seperti ini ibaratnya gitu. Gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang ibaratnya goib-goib seperti ini selama gue nongkrong di tempat-tempat yang lain gitu kan. Paling nongkrong kan gue main gitar di tempat-tempat nongkrongan yang lain gitu kan, main gitar, main kartu. Nah kalau di tongkrongan ini kan ibaratnya gue dapet hal yang baru gitu kan. Baru banget. Bener-bener hal yang baru dan goib, nggak semua orang ngalamin. Iya. Dan gue juga ngerasa tertantang. Dan kalau misalkan dibilang pikiran buat netralin tempat itu, enggak. Nggak ada ya. Nah, cuman dulu pernah terbesit sama gue sama anak-anak, gimana kalau misalkan dulu kan tayangan di TV itu kan ada gentayangan ya, gentayangan sama Ari Panca tuh apa tuh dulu dah? Uji nyali ya. Uji nyali. Dulu tuh sempat berpikir gimana ya caranya ngundang tim gentayangan itu buat ibaratnya nguji nyali di sini, ngeliput tempat ini gitu. Cuman karena akses gue juga kan ibaratnya kita cuma punya pemikiran sampai itu doang buat kedepannya, karena nggak ada aksesnya, jadi kita cuman nggak bisa lah ibaratnya buat nampilin kesananya. Akhirnya cuman sampai di situ doang, cuman buat seru-seruan nongkrong di sana doang. Kalau buat netralin tempat ini buat apa, mengundang-undang paranormal gitu sih kayaknya nggak ada gitu. Terus hantunya ini kan ibaratnya bersarang di rumahnya kan. Pernah nggak sih dia menampakkan diri di luar rumah atau warga di sekitar sana ngelihat ada sesuatu yang nggak beres di rumah itu gitu? Versi warga. Wah, justru itu dia ya, makanya sebersih apapun kita di dalam sana gitu, itu dimensinya udah beda dan warga pun nggak akan dengar. Dan warga nggak tahu ya? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Itu cerita itu tuh cuma dari mulut ke mulut, antar tongkrongan ke tongkrongan. Jadi bukan warga ke warga gitu, kayak mama gibah gitu ya. Bukan ya? Tukang sayur ya kan, kontrakan ono angker loh gitu. Enggak, justru kalau warga tuh nggak ada yang tahu. Itu cuman antar tongkrongan ke tongkrongan. Gitu aja. Justru dia anak-anak mudanya ya. Anak-anak remajanya gitu. Jadi anak-anak remajanya nongkrong di sini nih, pengen tahu dia nih. Bener tuh kontrakan itu ini. Akhirnya mereka ngebuktiin sendiri gitu kan, tongkrongan A datang ke sana, udah paham, udah tahu bener-bener itu lu ditongolin gitu, lu ditampakin, dia mental, datang lagi nih, bener no kontrakan yang ngono no bre gitu kan, di tongkrongan no kontrakan si Kamil beneran angker, lu cobain dah ke sana dah, kayak gitu-gitu. Datang lagi nih tongkrongan yang B nih, datang lagi kayak gitu-gitu. Dan gua yang di situ stay, yang seolah-olah gua di situ jadi MC ya kan. Lu mau kenal lu ya sama juri-juri sini ya kan, lu datang ke sini lu mau kenal kan, lu sama juri-juri sini gitu kan, sini lu diam aja di sini, gue matiin nih lampu nih, kayak gitu-gitu. Karena gue nongkrong di situ kan cukup lama, akhirnya kayak gue ngerasa kayak MC di situ gitu loh. Sampai gue ngerasa ya Allah, kata gue udah berapa generasi nih yang nongkrong di mari gitu kan. Justru warga tuh nggak tahu itu berhantu, dan mereka juga nggak ada cerita horor di kontrakan itu ya. Iya, warga tuh nggak ada yang tahu. Pernah nggak? Mungkin ada, mungkin beberapa orang ya. Pernah nanya nggak Kak? Nanya sama gimana warga, kayak Pak tahu nggak, pernah lihat hantu nggak di kontrakan ini gitu? Tanya. Paling ke tetangga sebelah ya, cuman nanya gini doang. Malam itu keganggu nggak sama suara-suara kami? Karena kan kita tuh di situ kan berisik banget kan, ada yang teriak, ada yang istighfar, super ribut iya. Wah, namanya anak-anak kan, pada teriak-teriak, ketakutan.
pastilah pada yang pada istighfar, yang ngaji tiba-tiba ngaji pada belelol gitu, ngaji kemana-mana gitu ngajinya ya kan. Tahu-tahu diulang lagi gitu kan. Dari ibaratnya auju lu kagak nyampe sampai sadaqallah gitu. Keulang-ulang aja itu terus tuh. Saking takutnya gitu ya. Kan berisik tuh di dalam sana. Gue tuh cuman nanya ke tetangga sebelah gitu. Sebenarnya gini nggak? Pada keganggu nggak? Kemarin kami teriak-teriak gitu. Mereka bilang tuh, teriak apaan? Nggak ada suara apa-apa lu semalam gitu. Lu pada nongkrong malah kagak ada suara apa-apa. Biasa aja, gue tidur nyenyak. Gitu kata tetangga-tetangga yang lain. Berarti intinya kalau dari warga sih nggak ada keluhan soal rumah itu. Iya, warga mah nggak ada keluhan. Nggak Cuman ada kalau keluhan. antar tongkrongan itu cepet. Iya. Kalau nongkrong kan anak-anak pada nongkrong kan dari mulut ke mulut nyampe cepet pasti kan. sih. Nah itu kan banyak banget nih artinya anak tongkrongan dan juga penghuni tetapnya nih kayak kakak gitu kan diganggu sama kubu gaib gitu. Pernah nggak sih sampai diikutin ke rumah gitu? Kalau diikutin ke rumah nggak pernah sih. Oh berarti mereka emang Mereka emang stay di situ. Jadi nggak entah kenapa gitu ya. Nggak ada yang ibaratnya yang ngikutin gitu. Gue nongkrong, misalkan gue nongkrong di sana 5 hari, 2 hari kan gue nggak nongkrong di situ kan. Mereka nggak ada yang ngikutin gue, nggak ada. Syukurnya. Mereka tuh cuma stay di situ, benar-benar pure stay di situ. Berarti tuh teman-teman kakak yang lain tuh juga nggak ada yang digituin ya? Nggak ada. Mereka jadi si makhluk itu tuh cuma bener-bener mempertahankan tongkrongan dia di sana gitu loh. Bener-bener ini nggak mau ibaratnya tongkrongan. coba tongkrongan yang baru yuk gitu, ikutin doi yuk. Doi nongkrong di mana sih? Kita ikutin tempat lain. Kagak. Mereka tuh cuma stay di situ bener-bener bertahan, mempertahanin teritorialnya dia. Wow, gila. Kubu gaibnya sangat kuat guys. Kalau dari cerita Kak Fadli, cerita Kak Re, ini kan sebenarnya kontrakannya cukup padat ya penduduknya di sekitarnya. Iya. Berarti dikelilingi banyak penduduk. Sebenarnya. Banyak penduduk kan, Iya. bukan di tempat yang sepi, jadi angker enggak gitu kan Kak. Nah terus jadi pertanyaan kita nih sebagai penonton, pendengar cerita ini, emang apa sih sejarahnya, asal usulnya kok satu petak kontrakan di antara beberapa itu berjerat, satu itu tuh serem banget jadi angker tuh kenapa? Kalau asal usul angker itu kenapa gua nggak tahu pasti ya. Cuman kalau awal mulanya itu sebelum kontrakan ya, gue bercerita sebelum kontrakan. Karena sebenarnya itu yang punya kontrakan itu masih ada ikatan saudara sama gua gitu. Dulu tuh itu rumah Uwa. Jadi rumah gimana ya? Kakaknya dari bokap. Kakaknya gitu dari ya. ayah. Kakaknya bokap. Jadi si awal mulanya itu rumah biasa, cuman mungkin pembagian warisan atau gimana ya sejarahnya gue nggak tahu karena gue mungkin terlalu belia untuk mengetahui hal tersebut ya. Akhirnya si rumah tersebut itu dijadiin kontrakan ya mungkin 4 pintu kalau nggak salah sih. Buat masing-masing anak gitu ya? Pokoknya dibikin kontrakan dah. Kalau buat masing-masing anak atau enggaknya gue nggak tahu ya. Pokoknya yang seingat gue tuh yang punya kontrakan itu ada satu, maksudnya si anak dari si Uwa gue itu ada satu megang satu kontrakan gitu. Dan dua kontrakan itu orang lain gitu. Nah sisanya tuh paling ujung dan paling depan itu kontrakan yang angker. Mungkin kontrakan itu nggak angker ya kalau nggak dikontrakin sama si Kamil. Karena logika gue gini ya, maksudnya kalau kontrakan itu nggak rame, siapa yang mau takut-takutin? Iya, siapa yang mau takut-takutin gitu kan. Nah begitu si Kamil nyewa kontrakan di situ ya kan. Kamil juga kan masih ada ikatan saudara sebenarnya sama gue. Nah begitu si Kamil ngontrak di situ karena dia juga ibaratnya anaknya supel, gampang bergaul, punya teman banyak gitu kan. Akhirnya kan teman-temannya pada main ke situ kan. Disitulah baru si kontrakan itu menjadi serem, menjadi angker. Makin rame orang yang nongkrong di situ, si makhluk astral tersebut yang ada di situ tuh makin nunjukin eksistensinya. Mungkin sebelum si Kamil mah nggak ada cerita apa-apa. Nggak ada cerita ya? Iya, sebelum si Kamil ngontrak di situ tuh nggak akan ada cerita apa-apa. Karena mungkin siapa yang mau digoda gitu kan sama setannya. Oke, dan yang paling menarik dari cerita kakak ini adalah
Mereka kalau udah ribut di kontrakan itu, gimana pun ributnya nyaring ya, apalagi pas yang anak-anak gitu ya. Anak-anak yang 15 itu. Itu kan pasti chaos banget kan mereka. Astagfirullah, ya Allah, Allah Akbar. Itu kan nyaring, mereka teriak. Tetangga tuh nggak denger. Sama sekali nggak dengar. Denger. Besoknya itu ditanya, keganggu nggak sama kemarin mereka pada teriak, bocah-bocah pada ini? Nggak ada tuh, tetangga dengar apaan, gue kagak dengar apa-apa gitu. Itu aneh banget sih. Makanya dijuluki sebagai dimensi Digimon. Dimensi Digimon. Lu masuk ke situ udah lain dimensi itu. Udah nggak kedengeran di dunia nyata tuh nggak kedengeran kita ngapain aja gitu loh. Wow. Terakhir nih Kak. Ya. Setahu Kakak sekarang kontrakan itu masih ada atau enggak? Si kontrakan itu sudah dibeli ya, maksudnya sudah dibeli. Gue sih nggak tahu pasti orang mana yang belinya. Cuman seingat gue itu posisi kontrakannya itu udah berubah. Yang tadinya ibaratnya pintu depannya itu ada di sini, sekarang itu pintu depan dijadikan pintu belakang dan yang kamar mandi depan itu ya kamar mandi itu jadi teras depan. Yang gue tahu. Cuman gue nggak tahu pasti siapa yang ngontrak di situ. Yang beli kontrakan itu gue nggak tahu. Berarti nggak jadi kontrakan lagi sih, udah jadi rumah. Udah jadi rumah. Ya Kak Fadli dibilang sih. Berarti nggak ada kesempatan buat kalian buat ngontrak di sana. Siapa tahu kan ada yang emang suka rumah-rumah horor. Oke Kak, terima kasih atas ceritanya. Seru banget. Dan ceritanya juga banyak banget ya. Nah, dari rentetan kejadian-kejadian yang dialami sama Kak Ray, banyak banget tadi. Menurut teman-teman penonton di sini yang mana yang paling serem? Tulis di kolom komentar. Siap. Oke, aku sama Kak Ray pamit undur diri. Semoga Kak Ray dan juga para penonton di sini diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga selalu berbahagia. Oke, kita pamit Kak. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.